Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baku dapat kembali untuk hari ini sahabat Pro4 semuanya ya. Kita kembali berjumpa dalam obrolan budaya RRI Net. Nah, kali ini produksi dari RRI Programa 4 Ternate, dan di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan arah kebijakan kebudayaan Ternate, berawan ataukah cerah. Apakah kita tanya ke teman-teman BMKG, kan tidak mungkin. Kita bukan berbicara tentang cuaca di Kota Ternate, tapi kebijakan kebudayaannya. Nah, untuk kali ini Torang sudah ada beberapa narasumber, ada 2 narasumber yang akan kita ajak berbincang terkait dengan kebijakan kebudayaan di Kota Ternate sejauh ini seperti apa ya. Yang pertama narasumber kita, saya perkenalkan terlebih dahulu, ada Bapak Kadis Kebudayaan Kota Ternate, Bapak Syarif Syabatun. Selamat malam Bapak, mungkin mic-nya bisa dipakai Pak. Oke. Iya. Terima kasih Bapak sudah hadir ya untuk kita berbincang terkait dengan kebijakan kebudayaan di Kota Ternate. Narasumber kita yang kedua ini ada seorang akademisi, Bapak Dr. Ahmar Umi. Selamat malam Pak Dokter. Selamat malam. Oke, terima kasih sudah hadir ya untuk kita perbincangkan terkait dengan kebudayaan ya. Kebijakan sih lebih pasnya. Sahabat Pro4 atau pemirsa, kalau kita berbincang tentang budaya, semua orang juga pasti tahu ya, Ternate kota budaya. Banyak sekali kebudayaan-kebudayaan di Kota Ternate yang harusnya kita pertahankan, dan tentu butuh kebijakan atau undang-undang bagaimana sih menyiasati supaya budaya ini tara punah atau mungkin tara diklaim oleh daerah lain begitu ya. Untuk yang pertama mungkin kita langsung ke Bapak Syarif ya, selaku Kepala Dinas Kebudayaan Kota Ternate. Bapak, sejauh ini kalau kita berbincang kebudayaan tentang temanya sendiri, berawan ataukah cerah, itu kan butuh yang namanya undang-undang gitu ya Bapak ya, atau mungkin butuh kebijakan-kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah. Dalam hari ini yakni Dinas Kebudayaan. Nah, ada program nggak sih Pak sejauh ini dari Dinas Kebudayaan sendiri? Ada. Perlu saya sampaikan bahwa tadi disampaikan kebudayaan berawan atau cerah. Ya. Saya kira ada berawan dan ada cerah. Berawan dan cerah. Saya lihat kebijakan dari kebudayaan Ternate itu sudah terlihat dari awalnya, dari undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Disitulah Kota Ternate sudah mengundangkan Perda. Iya. Perda nomor 3 tentang pemajuan kebudayaan. Perda itu tahun 2023 baru saja. Oh baru ya? Baru Ya. kemarin. Jadi 2 perda yang kita undangkan itu Perda nomor 3 dan Perda nomor 4 tentang pelestarian cagar budaya. Pelestarian cagar budaya. Ya. Sekarang arah kebijakannya itu dari kebudayaan Kota Ternate itu telah menyusun PPKD, pokok pikiran kebudayaan daerah. Itulah arah kebijakan. Kan. Dari pokok pikiran kebudayaan daerah itu ada 10 objek kebudayaan yang akan disampaikan di situ. Dan sub-sub objeknya itu kita pelajari dan kita identifikasi, kemudian mencatat untuk mengangkat sebagai warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda lebih fokusnya. Warisan budaya tak benda itu yang akan kita usulkan ke pusat, kemudian akan menjadi hak intelektual masyarakat Ternate. Ada 10 poin di dalamnya Bapak ya, tentang yang sudah diambil keputusannya tadi pada 2023 ini, masih sangat baru. Cagar budaya lebih fokusnya Pak. Bisa kalau cagar budaya itu kemarin kita sudah melaksanakan sidang penetapan cagar budaya. Ada 5 objek yang kita usulkan untuk menjadi peringkat Kota Ternate dan usulkan ke pusat melalui pemerintah provinsi untuk diajukan menjadi peringkat nasional. 5 objek cagar budaya itu yaitu pertama Karaton Sultan Ternate, kedua Masjid Sultan Ternate, yang ketiga Makam Sultan Babullah Ternate, yang keempat Makam Sultan Mahmud Badarudin II, dan yang kelima adalah Benteng Kalamata.
Benteng Kalamata. Ya. Kalau Benteng Oranye sendiri sudah ya Pak ya? Benteng Oranye sudah masuk dalam peringkat nasional. Ada 5 objek yang nanti akan difokuskan oleh pemerintah Kota Ternate supaya dapat dari pusat lah Bapak ya. Nah di antaranya ada Kesultanan Ternate tadi ya, selain Kesultanan Ternate juga ada Masjid Kesultanan Sigilamo ya Bapak ya. Sigilamo, Makam Sultan Ternate dan juga Benteng Kalamata. Yang satunya lagi Makam Sultan Mahmud Badarudin II. Itu di mana ya Pak lokasinya? Sultan Makam Badarudin II itu terletaknya di masjid di makam kubur Islam ya. Di kubur Islam. Ya. Oke, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah sejauh ini sudah capaiannya berapa persen Pak? Jadi sebenarnya objek ini yang kita usulkan itu cukup banyak, tapi mengingat tadi yang disampaikan cerah atau berawan. Nah, yang kita kadang-kalanya ada cerah, kadang-kalanya ada berawan, kan? Sehingga kalau saya sih itu cerah tapi berawan karena kita sudah berhasil untuk mengusulkan 5 objek ya sudah lumayan, kan? 5 objek yang diusulkan ya. Dari usulan berapa objek sebenarnya Pak? Apa cuma 5 objek itu aja? Kita punya objek itu 160 objek yang akan kita usulkan. Hanya di Kota Ternate ya ini ya? Ya, hanya di Kota Ternate. 100 lebih objek yang diusulkan, cuma alhamdulillahnya 5 yang baru terrealisasi dan insya Allah selanjutnya akan diusulkan kembali. Ya kita berharap dari pemerintah provinsi itu cepat mengambil langkah, kemudian mengusulkan ke pemerintah pusat agar pada bulan Juli ini ya sudah ada penetapan dari pemerintah pusat. Oke, hanya tinggal menunggu penetapan dari pemerintah pusat. Menunggu penetapan dari pemerintah pusat. Oke, jadi cerahnya alhamdulillah ada 5 gitu ya. Ya. Terus berawannya ada beberapa tadi yang belum tercover gitu ya. Itu yang berawan itu kan. Itu yang berawan. Mudah-mudahan besok cerah semuanya lah Pak ya. Insya Allah. Gitu. Insya Allah. Nah terima kasih Bapak. Selaku akademisi juga beliau ini juga orang yang banyaklah berbicara tentang budaya ya. Pak Dr. Amar melihat situasi seperti ini cerah tapi berawan. Pak Kadesnya bilang begitu nih. Kalau menurut pandangan seorang akademisi, bagaimanakah kebijakan kebudayaan di sini? Biasanya kalau cerah terus ada awannya itu, nanti ada hujan. Ada hujan, kalau biasa hujan itu turun, itu biasa hadirnya banyak kenangan. Jadi hujan itu menghadirkan kenangan. Nah, pelangi bisa muncul juga Pak? Tapi hebatnya kenangan itu ketika pelangi muncul, kita tidak akan melihat ada warna hitam di antara warna pelangi itu. Maka ibaratnya sebuah kebudayaan, kebudayaan itu dia memunculkan banyak kenangan dari yang tadi itu pelangi dan kebudayaan itu karena nanti akan melahirkan sebuah keadaban. Ya, makanya tidak ada kita lihat pelangi itu ada warna hitam di antara warna-warna pelangi itu. Maka dari itu kami melihat ada banyak hal juga karena tadi itu yang cerah tadi itu sudah luar biasa. Setidaknya sepak terjang dari Kandak Pak Kadis bersama dengan teman-teman di Dinas Kebudayaan itu sudah merumuskan berbagai macam hal tentang pengembangan kebudayaan di Kota Ternate. Gitu. Tadi cerahnya masih pada konteks yang disebut dengan warisan budaya benda. Mungkin plus tak bendanya. Yang itu yang bisa ada kecerahannya. Tak benda di sini itu ada satu yang nomenklatur yang sangat luar biasa yang bagi kami luput dari penglihatan para birokrasi pengambil kebijakan polisi ini di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Terutama di Kota Ternate, yaitu bahasanya. Itu yang pertama. Kenapa begitu? Karena budaya itu nomor satunya bahasa. Iya. Dan kita di sini, kita beda dengan di Jawa. Kita di sini punya bahasanya banyak sekali. Betul. Kenapa itu tidak dijadikan sebagai ikon bagi orang Maluku Utara, orang Ternate, sehingga di sana itu kita dapat melahirkan berbagai macam tradisi-tradisi, karena tradisi itu lahirkan 2. Ada tradisi yang lahir karena disengaja, dan tradisi lahir karena tidak disengaja. Karena banyak kita sudah melahirkan tradisi yang tidak disengaja. Gitu. Contohnya apa nih? Mungkin kalau kesengajaan kita bisa ibaratkan
ada tradisi di RRI setiap hari Senin menggunakan baju putih berlatar biru umpama. Itu tradisi yang disengaja. Yang disengaja. Karena ada konsensusnya. Iya. Disepakati. Ada tiba-tiba ada orang yang lewat di RRI yang muda ketemu yang tua, dia harus nunduk dengan tangannya harus begini. Kalau di Jawa nanti begini umpama. Itu tidak disengaja, tidak dikonsensuskan. Dia lahir secara alamiah, secara nature. Maka tradisi itu dia lahir dua, yang disengaja dan tidak disengaja. Dan kita ini mau membangun sebuah tradisi kebudayaan yang disengaja. Yang akhirnya itu bisa membekap kita dari westernisasi atau budaya yang memang sudah sangat luar biasa perkembangannya sampai saat ini. Ingat, kami pun juga dari kebijakan itu, maka kami pun juga bersama dengan pemerintah Kota Ternate, Universitas Hairun, itu sudah merumuskan satu tempat yang dimana tempatnya itu di Moti, desa namanya Tefaga, dan kami merumuskan namanya Gammadoto Kampung Bahasa Tefaga. Karena itu adalah sebuah kampung yang menjadi prototipe masyarakat majemuk, yang dimana semua masyarakatnya mampu berkomunikasi dengan kurang lebih 4-7 bahasa. Masyarakatnya ini dari mulai ada orang yang usianya masih anak-anak sampai ke dewasa. Orang yang usianya masih di bawah itu sampai di atas, yang masih itu semuanya menggunakan bahasa yang kurang lebih sudah disebut sebagai multibahasawan. Jadi kita cerita pakai bahasa Ternate, mereka jawab pakai bahasa Makian dalam. Kita tanya sudah pergi mana pakai bahasa Tidore, mereka jawab pakai bahasa Ternate. Kurang lebih seperti itu, dan kami merumuskan itu bersama dengan pemerintah Kota Ternate. Harapan kami bahwa prototipe kampung majemuk yang hanya satu-satunya ada di dunia, ini satu-satunya loh, ada di dunia. Dan di Indonesia, kalau Indonesia itu kita di Pare itu hanya kampung Inggris. Orang belajar bahasa Inggris di Pare, ada kampungnya memang di sana setiap hari. Tapi kita di Maluku Utara punya satu desa di mana di situ namanya kelurahan Tefaga namanya, yang di mana kita bisa belajar bahasa daerah Maluku Utara, semuanya ada di situ. Artinya itu bisa jadi jualan. Kalau kita bicara market nih, itu bisa jadi jualan yang akhirnya orang akan datang ke Tefaga minimal, dan di sana mereka akan dapatkan yang namanya kain batik tubo. Berarti ada budaya yang lain masuk ke sana. Di sana mereka akan makan papeda. Di sana akan disajikan sebuah tempat yang akan mereka tahu bahwa keraton Ternate itu seperti ini. Ternate itu memiliki beberapa bentengnya seperti ini. Bahkan benteng orang yang sudah mendunia dan seterusnya. Itu awalnya yang saya sampaikan tadi, bahwa mungkin itu yang kita, bagi kami akademisi menganggap bahwa itu yang masih berawan. Yang tadi cerah di apa namanya pada tingkat warisan budaya benda dan tak benda, tapi ada kebijakan yang bagi kami luput dari penglihatan para birokrat, itu adalah bahasa. Karena itu bahasa itu nomor satu. Itu kata Prof. Kunchorningrat. Itu budaya itu peringkat yang paling tinggi itu bahasa. Nanti ada kesenian, ada tari, ada banyak hal yang lain-lainnya itu. Ingat, itu nomor satu bahasanya. Peringkat pertama dari sebuah kebudayaan itu bahasa. Kalau kemarin juga kita sempat berbincang sama teman-teman dari kantor bahasa Maluku Utara. Mereka juga sudah punya program-program tersendiri supaya bahasa di Maluku Utara itu paling tidak mengalami kepunahan. Karena kita tahu ada beberapa bahasa yang memang sudah punah. Sudah punah, dan itu sangat disayangkan sekali ya Pak ya. Nah, bahasa Ibo bahasa Ibu sudah punah. Tinggal satu itu malahan. Di Kota Ternate juga ada yang hampir punah ini bahasanya ini. Iya, lama-lama dia akan punah. Nanti kita bikin purna bakti lagi kan bahaya kan. Salah saya, salah juga Pak Kadis, kita pasti akan disalahkan oleh generasi anak cucu kita nanti. Iya, kalaupun tadi ada kembali ke Pak Kadis ya. Pak Kadis tadi lebih fokus untuk berbincang tentang kebijakan kebudayaan, lebih banyak ke benteng dan yang lainnya tadi yang tak benda, yang berbenda ini ya. Tapi yang tak benda seperti Pak Dokter bilang, bahasa itu luput dari teman-teman, mohon maaf ya, dari teman-teman di Dinas Kebudayaan sendiri. Pak, sejauh ini Bapak kalau ngomongin bahasa, sudah benar-benar kerjasama dengan teman-teman dari kantor bahasa kah? Terima kasih. Bahasa itu dia masuk dalam objek pemajuan kebudayaan. Kan? Salah satu objek pemajuan kebudayaan. Dan itu kita sudah laksanakan revitalisasi bahasa Ternate, itu sudah laksanakan berkali-kali kan? Setiap tahun kita melaksanakan. Kemudian bekerja sama dengan Balai Bahasa. Balai Bahasa. Ya, kita sudah sama-sama. Setiap kegiatan-kegiatannya kami terlibat di dalam
kegiatan dari Balai Bahasa. Kan? Perlu kami sampaikan juga bahwa itu warisan budaya tak benda ini kami sudah melaksanakan kerjasama dengan akademisi dari Fakultas Ilmu Budaya. Kan? Jadi kami setiap kegiatan yang ada itu punya hubungan dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hairun karena sudah ada MOU-nya sudah ada. Jadi kemarin itu yang cagar budaya itu pun yang melaksanakan itu dari rekan-rekan akademisi dari Universitas Hairun kan, semuanya laksanakan. Jadi yang penting semua budaya ini kalau kita berjalan sendiri tidak bisa. Kita harus rangkul teman-teman kita yang ada di universitas, para akademisi ini. Karena mereka lebih punya kemampuan untuk itu kan. Apalagi ini warisan budaya tak benda ini kami juga bekerja sama dengan 4 dokter ya. 4 dokter dari kemarin kita bahas. Dan itu sudah kita mendata semua ada 60 warisan tak benda. 60 warisan tak benda. Kemarin hari ini juga akan dirangkum. Kemudian 60 itu kita akan usulkan ke provinsi dan kemudian dipilah-pilah akan sampaikan di pusat supaya menjadi hak intelektual masyarakat Ternate. Ya, itu yang kita upayakan itu. Dan itu nyata, sudah laksanakan. Sudah terlaksana. Oke. 60 warisan tak benda sudah diusulkan teman-teman dari Dinas Kebudayaan, begitu ya Pak ya. Untuk paling tidak, banyak loh 60 loh Pak ya. Itu yang tak benda. Yang benda tadi ada 100 lebih. Tapi yang mungkin baru di ACC baru 5 gitu ya. Baru 5, jadi tugasnya memang berat sekali Bapak kalau seperti ini. Itu berawan berarti ya? Yang penting kita dengan akademisi jalan saja. Ya, pastinya dan menginginkan seperti itu. Karena kalau bagi kami memang kolaborasi itu hal mutlak kan dalam era kompetitif di era sekarang gitu. Dan terlebih karena Universitas Hairun pun juga banyak para doktor maupun magister yang memang berkompeten pada bidang itu di teknik dan di FIB bahkan di FKIP pun juga mereka sering menyuarakan tentang masalah kebudayaan itu gitu. Jadi memang kemarin tidak salah. Cuman ada sedikit yang menarik itu adalah kemarin kami pernah bahas juga di ruangan di depan ini, itu kemarin juga dibahas di sini. Kebetulan yang hadir itu adalah Pak Kabid Kebudayaan Provinsi. Jadi beberapa hal yang memang kita karena peradaban itu kan kebanyakan dilihat dari tulisan peradaban. Jadi kita harus punya kita ini kehilangan banyak sekali hal-hal yang bisa kita jadikan sebagai satu kemegahan yang luar biasa. Itu karena kita tidak punya satu literasi yang tertulis ANSI sebagai bagian dari hasil produk kita. Jadi kita itu memang masih miskin menulis untuk cara itu gitu. Maka kita bicara soal sejarah yang akhirnya itu dijadikan sebagai hipotesa bagi para sejarawan. Karena orang biasa menyebut sejarah itu adalah permainan dari para sejarawan. Karena di sana ada hadirnya hipotesa-hipotesa itu. Dan semua orang bisa berhipotesa tentang itu. Bahkan di dunia sekarang saintifik pun pendidikan pengetahuan itu sudah mulai melahirkan satu sintesa yang hipotesa yang seperti itu gitu. Karena memang itu yang terjadi bahwa kehidupan itu lahir dari tesa, sintesa, antitesa dan sintesa tadi itu. Nah, oleh karena itu kami melihat bahwa kebijakan kebudayaan seyogianya walaupun dia harus melahirkan naskah atau katakanlah pokok-pokok kebudayaan lewat ini, tapi jangan lupa ada naskah akademik yang harus disusun untuk membackup itu semua. Karena apapun itu harus diawali dari sebuah naskah akademik gitu, perda pun dan semuanya. Supaya kita ke depan itu kita bisa melahirkan sesuatu yang tadi saya bilang yang disengaja tadi itu. Dan itu menjadi sebuah permainan kita semua karena kehidupan ini, peradaban itu adalah bagian dari sebuah permainan pengetahuan. Karena dalam metodologi ilmu pengetahuan sebanyak naskah yang kita kumpulkan itu, setelah kita dapatkan naskah itu, kita wajib mengkritisi naskah yang kita dapatkan itu. Itu metodologi ilmu pengetahuannya. Jadi kalau kita tidak mengkritisi, itu bukan nama pengetahuan. Jadi wajib untuk ada mengkritisi itu. Oke. Kali itu sih dari.
Jadi paling tidak ini pemirsa RRI Net ya, bagaimanakah arah kebijakan kebudayaan Ternate, berawan ataukah cerah? Ini kalau dari sisi mana mungkin ada cerahnya, dari sisi lainnya ada berawannya ya. Kita tidak berharap untuk arah kebijakan kebudayaan Ternate itu mendung dan yang lainnya tidak berharap seperti itu ya. Sampai banjir gitu ya, nah, itu janganlah. Kalau di Ternate nggak ada banjir Bapak, alhamdulillahnya kan gitu kan ya, tidak ada banjir. Dan justru akan jangan banjir. Jangan banjir, harapannya seperti itu. Nah, kebudayaan selain tadi yang tak benda ya Bapak ya, yang sudah mau diajukan ke provinsi gitu kan. Banyak sekali kalau kita berbincang tentang kebudayaan. Budaya tak benda dan juga yang benda dan juga tadi bahasa juga sudah kita bahas gitu kan ya. Oke, budaya ini sama dengan tongpe jati diri. Betul kan Bapak ya? Jati dirinya kita sebagai warga Kota Ternate sendiri, tentu kita harus bangga menjadi warga Kota Ternate. Ada orang yang mungkin kurang begitu bangga dengan Kota Ternate dengan membiasakan diri berlagak, berlaku, terus apalagi bertingkah gitu kan. Seolah-olah bukan orang Ternate, orang luar. Malah di luar sana mereka justru malu gitu loh mengakui. Karena apa? Banyak yang mungkin di luar sana orang bilang orang wilayah timur itu kalau dibandingkan dengan orang wilayah barat itu berbeda gitu kan Bapak. Mungkin dari segi mananya kurang tahu juga sih ya. Kalau menurut Bapak warga masyarakat Kota Ternate sendiri sejauh ini terkait dengan dorong jati diri bagaimana nih Pak? Orang Ternate itu punya identitas budaya yang sangat kuat. Ya. Sehingga dilihat dari itu maka pemerintah Kota Ternate dan seluruh elemen masyarakat kita harus sama-sama kan menjaga dan melestarikan, mengembangkan ini budaya. Bukan satu-satu orang saja yang jalan, tetapi secara keseluruhan semua elemen masyarakat kita harus menjaga budaya ini. Sebab tadi sudah disampaikan bahwa budaya nomor satu adalah bahasa kan. Bahasa yang kita lihat di sini itu yang masih kuat memakai bahasa daerah Ternate itu kecamatan Ternate Utara udah mulai setengah kan. Yang kuat itu kecamatan Hiri, kecamatan Ternate Barat dan kecamatan Pulau Ternate itu pun sudah setengah ya. Sedangkan Ternate Tengah dan Ternate Selatan itu sudah hampir tidak gunakan lagi penuturnya kan. Ini kenapa? Karena Ternate itu selalu menggunakan tutur dengan bahasa Melayu Ternate. Beda dengan di Jawa maupun di Sunda. Anak-anak di Jawa dan di Sunda itu mereka dari kecil sudah diajarkan bahasa daerahnya. Nanti mereka tahu itu bahasa Indonesia itu nanti di sekolah. Tapi kita ini sudah lahir dari kecil di tutur di keluarga itu sudah menggunakan bahasa Melayu Ternate. Sehingga lama kelamaan bahasa Ternate ini akan hilang kan? Seperti itu. Ini Melayu Ternate ini ada segi negatif dan ada segi positifnya. Ya. Kalau segi negatifnya itu dia mengkikis bahasa daerah yang ada di Maluku Utara ini sehingga bahasa daerah itu lama-lama punah. Seperti ada bahasa ibu itu yang sudah punah, ya. Itu karena mereka menggunakan bahasa Melayu Ternate. Namun dari positifnya itu bahasa Melayu Ternate ini dia dapat mempersatukan orang dari Sanana sampai di Morotai, kan? Dia mempersatukan kan kita di Maluku Utara dengan bahasa Melayu Ternate. Jadi ada segi positifnya, ada segi negatifnya. Barangkali begitu. Pak Dokter gimana nih? Saya menariknya soal bahasanya yang kedua, tapi yang saya mau menariknya tadi ada satu euforia yang berbeda. Jadi ada kesadaran palsu. Orang Maluku Utara, Ternate biasanya kalau ke luar itu dia agak-agak sedikit minder gitu ya. Mungkin dan itu namanya ciri khas mindernya kita ini di apa namanya Ternate atau di timur di Maluku Utara itu dalam ilmu bahasa itu disebut dengan eufemisme. Iya, eufemisme itu contohnya seperti begini. Kalau saya punya rumahnya itu gedungnya lantai tingkatnya itu sampai ke bulan, saya bilang sama Kirana bahwa silakan ada waktu mampir ke gubuk saya. Tapi rumah saya lantainya sampai bulan loh. Nah, itu bahasa eufemismenya.
Saya kasih duit ke Dekirana katakanlah 1 miliar, saya bilang silakan ambil duit yang tidak seberapa ini gitu. Itu eufemisme. Jadi ada kita punya timur yang memang dayanya seperti itu. Mungkin dia merasa bahwa tapi sejatinya harus seperti itu sebenarnya kalau untuk bicara kebudayaan. Kenapa? Karena Indonesia ini yang harus dibanggakan itu dari sini. Kita itu terkenal dan dikenang sampai di dunia. Orang tahu bahwa dunia ini itu bagian dari proses maritim. Dan orang pertama yang menjadikan proses maritim ini baik itu dari kita, Indonesia, Nusantara, dan itu ada di Maluku, Molukas, negeri para raja. Dan itu ada di sini. Itu semua mau cari literatur dan sumber seperti apapun menyebutkan sama. Kita punya banyak, cuman tadi itu kita kurang menulis. Akhirnya orang banyak lebih, bahkan sekarang kalau mereka mau buat Ternate Kota Pusaka, pergi ke legend dulu, Belanda dulu. Harus ke sana. Jadi akhirnya ya tadilah akhirnya ada yang ke sana dan seterusnya balik ya mereka memainkan sesuai dengan apa yang mereka riset, mereka teliti. Tentunya dia berbeda-beda. Itu yang pertama, kesadaran palsu yang dijadikan sebagai sebuah eufemisme dari masyarakat Maluku Utara. Padahal mereka itu sebenarnya masyarakat Maluku Utara itu sangat cinta tentang budayanya. Dan budaya kita di sini itu sebenarnya sangat banyak yang bisa dikomersilkan. Walaupun dalam undang-undang atau kebijakan itu dilarang juga sampai pada konteks yang nanti bisa dikomersilkan dalam skala yang berbeda dan dipolitisasi dalam hal yang beda. Karena sekarang kita lihat kegiatan ini kan pasti ada proses politisasinya gitu. Kebudayaan pun, pendidikan pun, apapun semua dipolitisasi sehingga mengerucut kepada hal-hal yang ya akhirnya seremonial dalam konteks yang begitu-begitu saja dan kita akan berjalan di tempat setiap ada penggerak bendera atau 17 Agustus kita tidak gerak jalan lalu jalannya cuma di tempat terus. Makanya terjadi 17 Agustus tahunnya saja yang berubah gitu. Tapi peningkatan pikiran kita karena bahasa itu berpikir, bahasa itu bukan komunikasi. Bahasa itu berpikir. Jadi orang yang punya pikiran baik pasti akan mengeluarkan bahasa yang baik. Maka hidup itu dimulai dari bahasa. Itu kalau kata Radar Pancadharma menyatakan bahwa manusia itu dilahirkan dari bahasa. Itu bahasa sufistiknya dan sufinya. Itu bahasanya kalau Islam bilang kun fayakun. Jadi itu manusia itu dilahirkan dengan bahasa dan dia menjalani hidup itu dengan rasa, yaitu dengan sastranya. Dengan kita di sini ada tradisi lisan, ada tradisi sebagian lisan, ada tradisi banyak sekali. Saya meneliti tentang tradisi lisan, ada 16 tradisi lisan di Kota Ternate. Dan saya sendiri melahirkan yang disebut dengan sastra sufistik Ternate. Tapi kita tidak bisa mengembangkan itu sebagai bagian dari suatu kesana untuk pengembangan corak pikiran. Intinya pertanyaan tadi bahwa masyarakat Maluku Utara itu mereka bangga dengan dirinya, cuman karena eufemisme tadi, mereka tidak selalu yang tadi punya mobil tapi bilang kalau boleh naik gerobak saya, padahal mobilnya Mercy loh, kan gitu. Itu orang kita loh. Kalau orang di barat sana bilang ya silakan ke Mercy, rumah saya megah, dia langsung bilang begitu. Tapi kalau di kita di timur kan tidak. Ada faktor itu mungkin yang kita lebih merendah hati gitu ya. Kita lebih merendah hati dan positif memang kalau seperti itu ya Bapak ya. Kita break sejenak untuk obrolan budaya kali ini, nanti kita akan lanjutkan kembali untuk obrolan budaya masih dengan tema dan pembahasan yang sama ya. Arah kebijakan kebudayaan di Kota Ternate, cerah ataukah berawan?
rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. Pemirsa, kita masih dalam obrolan budaya RRI Net, program 4 RRI Ternate, masih dengan topik bahasan yakni kebijakan kebudayaan Ternate berawan ataukah cerah ya. Dua narasumber masih akan orang ajak berbincang mengenai kebijakan kebudayaan di Kota Ternate berawankah atau cerahkah. Di 2023, apalagi kita sudah ada di bulan 6 ya, sudah masuk di pertengahan 2023. Tak lama lagi kita sudah masuk di 2024 nih, tahun politik ya. Tahun politik yang dinantikan banyak orang, yang pastinya juga ada yang was-was sih sebenarnya kalau di 2024 itu ya. Bagi yang mau bertarung. Bagi yang mau bertarung was-was, tapi untuk kita sebagai... Saya sama Pak Kadis kan bertarungnya lain. Oh gitu ya Pak ya. Nah, kalau kita berbincang tentang kebudayaan dan juga tadi kan Pak Dokter bilang segala sesuatunya itu sekarang itu bisa dipolitisasi, ya kan? Apa sih yang tidak kan gitu ya Pak ya? Kalau kita ngomong tentang politik dan juga budaya, apalagi tahun 2024, tahun politik, ada yang ingin nggak sih, disampaikan nggak sih ke pemirsa kita semuanya, khususnya sih masyarakat di Kota Ternate Pak? Tongpe budaya dalam pemilihan itu seperti apa sebenarnya? Sebenarnya harus perlu diingat loh, politik itu dimulai dari kebudayaan. Ada folklore, folklore itu menceritakan terjadinya politik Indonesia. Maka pemilu tahun 1955 itu dimulai karena diadopsi dari cerita Ken Arok. Dulu Ken Arok itu mau jadi raja, dia tikam, tusuk, bunuh rajanya secara langsung. Jadi dia bunuh, dia membunuh orangnya secara langsung. Lalu sang raja itu jatuh, meninggal, mati. Lalu Ken Arok naik menjadi raja. Cara itu kan cara yang biadab. Iya. Maka negara Republik Indonesia tahun 1955 pemilu pertama mengadopsi cara yang biadab itu dijadikan sebagai cara yang beradab. Yaitu menusuk gambar-gambar partai saat itu semua. Siapa yang paling terbanyak yang ditusuk, maka itu sebagai pemenang pemilu yang nanti akan menentukan siapa presidennya. Makanya ada folklore cerita kalau folklore itu identiknya orang menyebut bahwa cerita yang tidak tahu itu pengarangnya siapa, diterbitkan tahun berapa, penerbitnya siapa itu tidak tahu. Itu cerita folklore itu. Oleh karena itu kalau biasanya orang menyebutkan bahwa politik itu adalah bagian dari seni, dan seni itu adalah kebudayaan. Maka saya ada menulis itu politik kekosaan itu, politik itu adalah seni dan kekosaan itu adalah ibadah. Maka politik kekosaan itu adalah seni beribadah. Maka kita harus pahami bahwa 2024 ke depan itu semua atau terlebih di Maluku Utara itu harus pemimpin yang harus berbudaya. Kenapa berbudaya? Karena kita ini hanya punya slogan daerah budaya, tapi orang-orangnya mohon maaf belum berbudaya. Tapi kita punya slogan Kota daerah budaya, kota budaya atau provinsi budaya atau daerah budaya, tapi orangnya mohon maaf belum berbudaya. Kita belum bisa seperti Bali. Bali itu masih luar biasa pada konteks sisi personality orangnya dalam berbudayanya. Mereka tidak mati jumut dalam frasa yang dijadikan sebagai sesuatu yang istimewa begitu, bernostalgia dengan hal-hal yang istimewa begitu. Karena kita di Maluku Utara kan kebanyakan orang yang sering suka kayak naik bendi, duduknya menghadap ke belakang. Jadi dia bernostalgia dengan keistimewaan dulu Maluku Utara yang begitu luar biasa. Memang luar biasa Maluku Utara. Tapi kita kan tidak boleh larut dari situ, kita harus maju. Gitu sih. Lebih ke masa lalu ya? Ya, untuk menatap masa depan atau lebih move on itu agak susah gitu Pak? Ya, dan kita memang harus move on. Dunia sekarang kan sudah berbeda. Dan ingat, pengetahuan itu kan dijajah oleh emosi kita. Dan dunia sekarang orang itu banyak mencari sesuatu itu kan lebih instan. Bayangkan saja, kita ini kan lebih suka nonton film itu
atau nonton sesuatu itu kan hanya cuplikan cerita-ceritanya saja sudah. Zaman dulu, zaman saya sama Pak Kadis, kalau nonton film dari awal sampai akhir. Oke. Zaman sekarang kan orang cuma potongan-potongan bikin cerita, story apapun itu di ini, bahkan film-film itu kan sudah ada cerita film yang kita tinggal dengan ada sinopsisnya kayak, ya. Kayak itu ada insomnia dan lain sebagainya. Itu kita tinggal mengalir aja. Jadi itu instan jadinya. Makanya orang cuma dapat sepanggal-sepanggal, akhirnya banyak sekali masyarakat kita yang termakan berita bohong, hoax itu. Karena tadi mereka hanya ambil sepotong-sepotong. Gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi harus berpolitik yang berbudaya, sebagai pemilih yang berbudaya ya. Iya, harus wajib. Jangan sampai Kota Ternate ini kita sudah tahu Kota Ternate kota budaya, karena banyak banget budaya-budaya di Kota Ternate ini, tapi orangnya yang kurang berbudaya. Mudah-mudahan tidaklah 2024 ini pendidikan politik dari teman-teman ya KPU dan yang lainnya itu udah mantap banget Pak ya. Mudah-mudahan itu harapan kita ya. Kota kita kota budaya, masyarakatnya juga masyarakat yang berbudaya. Harusnya wajib. Gitu ya. Pak Kadis ya, terkait dengan 2024 ini kan masa-masa politik Bapak ya. Otomatis kebijakan-kebijakan nanti juga pasti akan ada perubahan kalau ada yang baru gitu Pak ya. Ada yang disampaikan nggak Pak terkait dengan pemilu 2024 tentang budaya masyarakat di Kota Ternate? Ya, kita orang Ternate itu punya budaya. Dan politik ini pun tadi disampaikan oleh Pak Dokter tadi juga, memang politik itu juga budaya politiknya. Kita budaya Ternate itu kalau dilihat bahwa budaya adat kan, adat matoto agama matoto kitabullah matoto jauh Allah Ta'ala. Berarti agama budaya, kebudayaan Ternate dasarnya agama. Iya. Agama dasarnya adalah kitab Allah, Al-Quran. Al-Quran itu dasarnya dari Allah. Kan? Di dalam Al-Quran juga dia membahas masalah politik. Kan ada di dalam Al-Quran. Iya. Kan surat Al-Maidah sepertinya. Al-Maidah ayat 2 gitu. Al-Maidah ayat Maidah. Itu juga membahas tentang agama. Jadi kita orang Ternate itu berpolitik tapi berpolitik santun. Karena di situ sudah diatur 7 nilai dasar budaya Ternate. Kan ada adat aturannya, kan. Terus ada tadi yang paling pokok itu adalah Mubaso Serasai, kan. Apa itu Pak? Mubaso Serasai itu kalau orang Ambon bilang alih rasa beta rasa. Kasih sayang, kan. Kasih sayang, kan. Seperti itu. Jadi berpolitik tapi ada nilai-nilai itu yang ada di masyarakat Ternate sehingga tidak terjadi konflik kepentingan seperti itu. Itu budayanya. Kali itu yang bisa saya sampaikan. Oke, itu yang bisa disampaikan Pak Kadis terkait dengan politik atau mungkin budaya hubungannya dengan politik ya di Kota Ternate. Kita harus pegang teguh lah ya itulah budaya torang, budaya Kota Ternate itu seperti apa, masyarakat Kota Ternate harus juga seperti apa. Nah, mudah-mudahan sih harapan kita semuanya ya tercapai gitulah budaya berpolitik di Kota Ternate, masyarakatnya juga santun dan yang positif-positif aja lah harapan kita semuanya. Nah, ada lagi nih Pak, berbincang tentang budaya tentu banyak sekali kebudayaan yang memang tadi ada yang tak benda, ada yang berbenda, ada yang bahasa tadi kan budaya ini aturan yang pertama lah dalam yang pertama. Nah, ada juga budaya-budaya yang bentuknya kesenian. Ini kan ada ya budaya-budaya kesenian, bisa tarian, bisa yang lainnya juga gitu Pak ya. Nah, ada nggak event-event yang mungkin skalanya bisa dinasionalkan budaya di Kota Ternate? Kita taunya Legugam Pak ya. Legugam ini kan budaya Kota Ternate yang sudah naiknya ke tingkat nasional, internasional malahan ya. Nah, ada nggak sih atau semacam pembaharuan gitu loh ya terkait dengan Legugam ini sendiri Pak? Ya, ini Legugam itu kemarin belum dilaksanakan kemarin. Belum terlaksana yang iya. Namun kita lihat bahwa budaya atau tadi dikatakan bahwa kesenian, seni tari dan sebagainya, itu pun masuk dalam objek budaya, yang seni kan, objek budaya. Kesenian ini kita sebelum dia ini tersebar atau ke seluruh dunia kan, itu pertamanya kita harus daftar dia sebagai warisan budaya tak benda dulu kan. Iya.
sebagai hak intelektual masyarakat Ternate, supaya ini tarian-tarian atau seni tari ini jangan sampai diklaim oleh daerah-daerah lain. Ya itu seperti itu. Jadi ada tarian-tarian yang sudah didaftar itu seperti tarian soya-soya kan, soya-soya. Dan banyak tarian belum terdaftar di dalam warisan budaya tak benda. Belum. Jadi kita yang 60 ini masuknya banyak, yang 60 ini. Ada beberapa tarian yang masuk di dalam ini warisan budaya tak benda. Ini apabila sudah diterima oleh pemerintah pusat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kembalinya itu teman-teman kita dari akademisi ini akan menyusun naskah akademisnya. Ya. Jadi menyusun naskah akademisnya, kemudian kita sampaikan ke sana. Jadi sesuatu yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter itu, sesuatu itu harus punya naskah akademis, kan? Seperti itu. Jadi itu setelah kembali dari sana kita buat naskah akademisnya. Naskah akademis itu disampaikan bahwa ini benar-benar hak milik intelektual masyarakat Ternate. Ya. Setelah itu baru kita kembangkan sampai ke dunia luar, ke luar negeri. Tapi itu betul-betul itu milik masyarakat Ternate seperti itu. Tapi kalau belum ada ini hak intelektualnya, terus kita kembangkan, punya siapa ini sebenarnya? Nah, seperti itu. Jadi ini Dinas Kebudayaan Kota Ternate ini upayakan semua ini objek budaya, kan warisan budaya tak benda ini harus punya hak intelektualnya. Tadi ada yang sudah cerah, ada yang masih berawan. Nah, ini ada yang masih berawan ini. Tapi yang cerah ini berkali 60 ini yang akan disampaikan. Dari teman-teman dari akademisi ini. Ya, barangkali. Ini tugasnya teman-teman dari akademisi juga cukup berat nih kalau seperti ini nih. Berat nggak Pak? Dari akademisi berat. Karena akademisi itu berada di level atas. Iya. Akademisi itu melahirkan konsep, melahirkan teori. Teori itu disuarakan dan diawasi oleh legislatif. Dan teori atau konsep itu dilaksanakan oleh para birokrat di birokrasi. Maka tingginya di mana tuh? Akademisinya akademisi. Tadi. Yang mereka melahirkan konsep apa? Good government, diawasi oleh legislatif, dijalankan oleh siapa? Dijalankan oleh para birokrat di birokrasi. Makanya kolaborasi itu sangat penting karena nanti disitulah akan melahirkan kecerdasan kita dalam berbagai macam hal gitu. Termasuk salah satunya tadi tentang disampaikan soal kesenian. Kalau bicara begitu 10 jam ya, 10 hari atau 2 minggu tidak akan habis. Kalau bicara kebudayaan Maluku Utara, kebudayaan Ternate tidak akan selesai. Karena banyak sekali. Kita mau menggali yang belum tergali pun itu di bawahnya masih banyak. Bahkan nanti kalau kita bilang ada kesenian-kesenian permainan daerah, itu bagian dari kesenian. Kita di sini pun juga ada namanya kalau di Tidore itu bilang bola api. Itu bola juga, api. Ya itu bulan puasa masih ada dulu. Iya. Itu pakai itu yang kita main bola tapi api kan. Messi, Ronaldo kayaknya nggak bisa begitu. Kita di sini main bola tapi bolanya api. Itu ke depan kan bisa jadi sesuatu festival mungkin yang mendunia lalu tiba-tiba ada timnas yang terlahir dari sepak bola api ala Kiraha atau ala Ternate kan lain lagi gitu kan. Nah itu kan sebuah cerita yang luar biasa bagi saya. Iya. Gitu, sebagai seorang akademisi sekaligus pengamat lah ya, pengamat kebudayaan, perlu kata Rada sebenarnya di Kota Ternate sendiri ini ada sebuah festival. Orang di sini taunya festival Legugam itu kan memang full budaya ya Pak ya. Tapi selain itu kan ada nggak? Belum ada festival yang memang setingkat Legugam begitu? Ada Pak? Ada. Kita dari Kota Ternate itu setiap tahun itu mengadakan festival Tarano Ate. Tarano Ate ya. Ya. Festival Tarano Ate ini maksudnya Tarano Ate berarti Ternate. Turun terus merangkum seperti itu Tarano Ate. Itu asal dari nama Ternate. Festival ini itu kita menampilkan semua karya-karya seni tari yang ada di Ternate ini melalui sanggar-sanggar yang ada kita tampilkan. Kemudian dengan festival ini pun kita mengundang semua kan paguyuban etnis
dari seluruh Indonesia kan. Jadi saya melihat bahwa Ternate ini adalah Indonesia kecil. Indonesia kecil. Dan semua ini etnis suku-suku bangsa ini semua ada di Ternate. Jadi kemarin kita telah mengundang semua dan memberikan mereka booth atau stand itu, mereka menampilkan karya-karya dari masing-masing daerahnya. Kan? Dan mereka datang dengan baju khas adat masing-masing. Dan ini kelihatan kita tampilkan luar biasa adatnya kan, bukan saja adat Ternate, tetapi adat semua suku ada di Indonesia. Ya, semoga ini menjadi suatu perekat bangsa kan, suatu perekat bangsa. Ya itu maksud kami menjaga persatuan karena mereka sudah ada di Ternate, kita jaga semua persatuan, menjaga kedamaian di kota Ternate. Ya. Itu kan festival yang tadi hanya fokusnya ke beberapa suku, kesenian-kesenian dari beberapa suku Bapak ya. Kalau untuk yang memang kesenian hanya dikhususkan kesenian-kesenian dari Ternate sendiri Bapak? Itu memang pentasnya dari Ternate. Ya itu pentaskan semua seni tari yang ada di semua diundang, semua ini sanggar-sanggar yang ada di kota Ternate itu diundang untuk pentaskan masing-masing ini seni tarinya dan berbagai seni tarinya itu dipentaskan di acara Taranoate. Sehingga kalau masyarakat mau saksikan semua seni tari yang ada kan, tari apa saja di Ternate ini akan ditampilkan di situ karena kita laksanakan dalam 1 minggu. Kan? Cukup lama ya. Cukup lama. Ya, seperti itu. Pak Amar mungkin bisa menanggapinya. Ya itu menarik. Jadi kalau mungkin di Nusantara bisa tahu Katong di sini. Katong di Ternate itu punya apa namanya tradisi yang sangat banyak gitu. Yang bisa difestivalkan. Tapi dalam tanda kutipnya kita pahaminya harus begini. Festival itu kan tidak hanya lahir musiman gitu. Tidak harus dia lahir 1 tahun 1 kali. Jangan sampai kita maknai seperti itu. Sebenarnya kita bisa jadikan festival itu bahkan dia setiap hari atau setiap minggu. Benteng Orange itu pernah saya dengan Pak Kadis juga itu pernah kami diskusi dan bahkan membuat satu konsep, cuma karena lagi-lagi dalam permasalahannya ini semua pasti lewat anggaran gitu kan. Tidak ini jadi padahal bagus sekali konsep saya dengan Pak Kadis itu sangat bagus. Kita akan membuat paket perjalanan wisata budaya yang dimulai karena kita ini daerah maritim, lalu orang yang datang ke Maluku Utara itu mereka akan pergi ke semua spot wisata dan itu akan mereka kembali nanti ke Benteng Orange. Di sana itu ada pertunjukan setiap hari itu ada di sana, yang mau pertunjukan apapun itu dia terklop semua di situ. Bahkan dari situ akan melahirkan PAD yang sangat banyak. Melahirkan orang nanti tidak lagi mau dari perjalanannya kita hitung, katakanlah mereka sampainya di apa namanya pelabuhan residen, mereka berangkat dari situ sampai ke putar Toloko itu tapi pakai kora-kora gitu. Bukan lagi di darat karena konsep wisatanya begitu gitu. Jadi kita menggali yang seperti sana dan itu yang terjadi. Artinya ada proses itu, jadi ketika orang datang, saya pernah pergi ke Thailand, saya lihat di Thailand itu di antara Pattaya dan Bangkok itu saya pelajari betul-betul, luar biasa. Mereka bahkan punya satu museum emas yang saya sampai waktu itu berpikir kenapa kita tidak buat museum akik, batu akik maksudnya. Jadi orang masuk ke museum itu dijelaskan berbagai macam rupa tentang penggalian emas, mengolah emas. Lalu kita keluar di suatu pintu, di sana itu sudah bertaburan emas yang siap akan dibeli oleh para wisatawan itu. Kan kita harus bisa buat di sini. Kita punya museum rempah, memang. Tapi itu kan masih belum diwahkan dalam konsep, ya begitulah. Karena yang kelola juga teman-teman kami juga, Pak Kadis juga. Jadi sama semuanya. Kita butuh dukungan dari pemerintah yang cukup bagus. Karena sokongan dukungan itu ya pasti finansial gitu. Untuk mengembangkan kebudayaan ini gitu. Karena kalau saya yakin begitu, orang-orang sekarang yang baru datang turun dari di bandara, itu mereka sudah tahu nanti ada sebentar malam itu ada pementasan apa di bioskop Benteng Benteng Orange itu. Sudah ada tarian soe-soe di situ. Umpama ada pementasan drama
Kiaraha, Taranoate, di sana sudah ada Baramasuen, di sana ada segala macam bentuk permainan semua itu, dan itu terjadwal. Dan orang sudah tahu lewat internet, itu namanya paket perjalanan wisata tuh. Oh, pada hari Selasa jam sekian itu ada pertunjukan ini. Kita ke Thailand tuh begitu. Di sana ada gajah, nanti permainannya pada jam begini. Nanti di sana ada pertunjukan begini. Kita punya banyak, ada Taji Besi, ada segala macam pertunjukan yang bisa kita jadikan itu festival yang tidak musiman. Gitu. Jadi kita bisa adopsi ya, sesuatu yang bagus, yang positif bisa kita adopsi di sini. Yang baik bisa diadopsi. Oke, ya mudah-mudahan memang harapannya iyalah bisa terlaksana itu semua lah. Setiap hari yang namanya festival bukan musiman, tapi hampir tiap hari paling terada harusnya ada kegiatan di Benteng Oranye. Betul. Gitu ya. Obrolan budaya untuk kali ini harus kita sudahi Bapak ya. Terima kasih sekali lagi narasumber yang pasti kita semuanya berharap arah kebijakan kebudayaan Ternate bukan berawan ya, walaupun tema kita berawan atau cerah, harapannya selalu cerah. Mungkin bisa di closing statement dulu deh. Closing statement dari Pak Kadis dulu. Terkait dengan kebijakan kebudayaan di Kota Ternate. Insya Allah kita dari Dinas Kebudayaan Kota Ternate, kita tetap melaksanakannya kan sesuai dengan arah kebijakan kebudayaan Ternate. Ya. Oke, tetap. Ya, luar Pak biasa. Amar, silakan. Ya. Pada intinya bahwa kebudayaan itu kalau diibaratkan seperti sebuah benda, maka dia itu adalah mobil. Dan mobil itu dia bisa baik, dia berjalan dengan berfungsi dengan baik kalau mesinnya baik, dan mesinnya itu adalah pendidikan. Maka ketika kita mau jadikan sebuah mobil itu bagus, maka pendidikan mesinnya harus bagus. Kebudayaan itu bagus, pendidikannya harus bagus. Dan pendidikan dan kebudayaan itu dia berjalan bagus apabila rodanya itu berputar dengan baik. Dan roda itu sebagai kendaraan itu, roda itu kita sebut sebagai bahasa. Nah, jadi kebudayaan, pendidikan dan bahasa itu harus satu senyawa untuk melahirkan keadaban yang beradab di bumi Moloko Kiaraha, terkhusus di daerah Taranoate, sehingga kita bisa sejahtera di dunia dan di akhirat sebagai bagian dari kebahagiaan yang hakiki. Mungkin itu. Oke, terima kasih untuk kedua narasumber Pak Kadis, terima kasih Bapak Dokter, terima kasih. Tentunya ada satu yang kita garis bawahi, literasi menulis di Kota Ternate ini bisa dikatakan masih kurang begitu Bapak ya. Insya Allah nanti akan ada peningkatan lah terkait dengan literasi menulis, dan tentu untuk arah kebijakan kebudayaan Kota Ternate sendiri harapan kita semuanya bukan berawan tapi akan selalu cerah. Demikian tadi obrolan budaya, saya Titi pamit, terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.